Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah summa taqullah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, kita semua pada saat ini bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita yang merupakan fardhu ain bagi kita semua. Shalawat serta salam mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in sampai kita sekalian selaku umat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita bisa hadir di tempat ini, kita masih bisa melaksanakan ibadah, bisa melangkahkan kaki ke masjid. Tiada lain kecuali semua adalah berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada sedikit pun nikmat yang tidak lain sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tugas kita adalah hanya bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang senantiasa memerintahkan kepada kita supaya kita pandai bersyukur, supaya kita senantiasa pandai berterima kasih, bersyukur kepada Allah ataupun bersyukur kepada manusia. Ini adalah salah satu tanda sebagai kita tanda orang yang beriman. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwasanya hakikat syukur mencakup 3 hal. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah hal, dan yang ketiga adalah amal. 3 hal tersebut wajib kita laksanakan. Kalau kita ingin termasuk orang yang senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an pun ayat yang menerangkan secara jelas bahwa kita harus bersyukur, termaktub dalam Al-Baqarah ayat 152.
Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfur. Ayat syukur senantiasa disandingkan dengan ayat zikir. Ini saking pentingnya, kedudukan yang sangat penting antara zikir dengan syukur. Karena kan pentingnya hal tersebut, maka kita dalam kehidupan sehari-hari pun senantiasa berdoa kepada Allah. Di dalam doanya yang sudah kita hafal semuanya, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ayat tersebut, doa tersebut sering kita panjatkan supaya kita tidak menjadi orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita tidak menjadi orang yang kufur nikmat ketika kita jarang berdoa, ketika kita jarang berterima kasih kepada manusia. Sedikit pun harus kita lakukan terima kasih kepada Allah dan juga terima kasih kepada manusia. Tetapi ketika kita melakukan terima kasih kepada manusia, hakikatnya adalah terima kasih kepada Allah. Di dalam doa tersebut, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bisa berzikir, untuk bisa berterima kasih, dan untuk bisa menjadi ibadah yang terbaik kepada Allah. Dikarenakan kenapa? Karena tugas kita hidup di dunia tidak lama. Di dunia hanya sebagai transit saja, hanya sebagai pengistirahatan sebentar. Usia manusia, khususnya anak Adam, umat Nabi Muhammad, tidak lebih dari 70 tahun, 80 tahun. Apakah kita sudah senantiasa merenungi apa bekal yang terbaik bagi kita setelah kita nanti meninggal? Apakah bisa memberikan kontribusi bermanfaat kepada masyarakat, memberikan ilmu kepada masyarakat, ataupun bentuk yang lainnya, sehingga orang yang terbaik adalah orang yang ngasih manfaat kepada saudaranya, baik itu dengan sedekah, sedekah pun dengan harta, silahkan dengan hartanya, sedekah dengan ilmu, silahkan dengan ilmu. Karena Islam adalah agama yang tidak memaksakan di luar kemampuan. Islam adalah agama yang fleksibel. Islam adalah bukan agama yang kaku, sehingga tidak menuntut manusia di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu tugas manusia hanyalah beribadah sesuai dengan surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada lain kita diciptakan jin dan manusia. Bisa jadi jin lebih baik dalam ibadahnya,
Bisa jadi manusia lebih baik dalam ibadahnya, meskipun jin jumlahnya lebih banyak daripada manusia, karena umurnya sangat panjang. Dua makhluk ini diciptakan tiada lain adalah untuk beribadah. Oleh karena itu, amal di dalam bersyukur tadi ada 3 hal. Yang pertama adalah amal dengan hati. Yang kedua amal dengan lisan. Yang ketiga amal dengan anggota badan. Bagaimana beramal dengan hati? Senantiasa hati kita bersambung kepada Allah, berhusnudon kepada Allah, bahwa nikmat yang diberikan kepada kita tiada lain adalah bentuk karunia terbesar dari Allah kepada kita. Dengan lisan kita senantiasa berterima kasih kepada manusia, karena seyogyanya berterima kasihnya itu adalah kepada Allah. Dan dengan anggota badan kita jadi tahu bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah harus sesuai dengan yang disenangi oleh yang memberikannya. Allah memberikan mata kepada kita supaya kita senang untuk membaca Al-Quran. Allah senantiasa memberikan telinga kepada kita bukan untuk bergibah, bukan mendengarkan kejelekan orang lain, bukan hanya untuk mendengarkan maksiat-maksiat, tetapi telinga kita adalah untuk mendengarkan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan syukur. Jadi syukur adalah kita senantiasa menggunakan nikmat yang diberikan oleh si pemilik kepada yang diridhoinya. Tetapi hambatannya itu sangat banyak. Hambatan kita bersyukur adalah yang paling banyak adalah karena kita bodoh, karena kita tidak tahu, dan yang kedua adalah karena kita tidak ada berusaha. Bagaimana ketika kita tidak tahu, kita menggunakan telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Maka kalau kita tidak tahu, ini adalah masih dimaafkan. Tetapi ketika kita sesudah melaksanakan kejelekan, maka secepatnya kita melaksanakan kebaikan. Karena satu kejelekan harus dibalas dengan 3 kebaikan. Ketika manusia sudah sangat banyak kejelekannya, maka seperti gelas yang kotor, yang berkarat, tidak bisa untuk dibersihkan lagi. Tetapi ketika kita melakukan kesalahan, maksiat, karena seyogyanya manusia tidak ada yang sempurna, tidak ada yang selamanya benar, dan tidak ada yang selamanya salah. Tetapi kita bisa berusaha untuk menjadi manusia yang terus menjadi yang terbaik. Karena semakin bertambah umur adalah manusia ideal yang semakin baik, semakin tua semakin baik, bukan sebaliknya, semakin bertambah umur malah semakin banyak kejelekannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, bagi kita sebagai orang yang berakal, kita harus merenungi, kita harus menyadari bahwa nikmat yang telah Allah berikan ini adalah sangat mahal. Kita baru menyadari kalau nikmat itu sudah tidak ada, nikmat itu sudah dicabut oleh Allah. Misalnya kita sudah sakit, baru kita terasa bahwa sehat itu sangat mahal. Tetapi bagi orang yang tidak berpikir,
Bagi orang yang tidak berpikir, harus senantiasa kita sering bepergian. Kita bepergian ke rumah sakit, kita bepergian ke yang terjadi di penjara, kita bepergian ke kuburan. Untuk apa? Kita bepergian ke kuburan untuk mengingatkan kita bahwa kita juga akan mati. Orang lain sudah mati, kita alhamdulillah masih diberikan hidup. Itu bagi kita. Makanya orang yang suka pergi ke kubur supaya kita bisa mengingat kematian, bukan ada niat yang lainnya. Kita bisa pergi ke rumah sakit bahwa kita alhamdulillah masih diberikan rasa sehat. Orang lain sudah sakit, diinfus dan lain sebagainya. Nikmat apa lagi yang tidak bisa kita syukuri? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan ketika kita pergi ke penjara pun, ke orang yang dinarapidana, alhamdulillah kita masih bisa selamat. Makanya di dalam hadis Rasulullah dikatakan bahwa untuk mensyukuri nikmat kita senantiasa harus melihat ke bawah, jangan melihat yang terus ke atas. Sesuai dengan hadis Nabi, undur ila man huwa asfala minkum aman wala tanduru ila man huwa fawqakum wala tasdaru la tasdar. Kita harus melihat orang yang di bawah kita. Masih banyak yang belum makan, masih banyak yang tidak sehat, ya. Dan kita jangan banyak melihat, justru tidak boleh melihat kepada orang yang di atas kita. Tetapi dalam hadis selanjutnya ada, kita senantiasa harus melihat adalah keilmuannya, ibadahnya. Ketika orang lain ilmunya lebih tinggi, maka kita patut untuk senantiasa melihat ke dia. Kemudian ketika orang lain ibadahnya lebih baik, maka kita pun boleh saja untuk melihat kepada orang tersebut. Kecuali dalam masalah harta dan masalah kehidupan yang tidak kekal ini, maka kita harus senantiasa melihat ke bawah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man syara ala nahjihi faqad ittaba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha wa taqullaha summa taqullaha faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin saudara jemaah rahimakumullah, sebagaimana tadi dikatakan sebagai kesimpulan, yang pertama kita harus senantiasa beramal, mensyukuri dengan amal, dan kita senantiasa menggunakan nikmat yang telah Allah berikan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inti yang kedua, dalam masalah harta, masalah dunia, maka kita harus melihat ke bawah dan jangan melihat ke atas. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismata amrina wa aslih lana dunyana alladhi biha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi biha ma'azuna waj'alil hayata ziyadatan lana bi kulli khairin
خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسلامة العداء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي